Pada episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Kiai Jabat dan Nyai Bidara sedang berada di alam siluman buaya, bertujuan akan menyelamatkan Farida yang disembunyikan oleh mak lampir. Namun di alam siluman tersebut dijaga oleh ribuan tentara dari bangsa mereka. Akan tetapi, salah satu pemimpin mereka ada yang baik dengan Kiai Jabat. Yang sebelumnya Kiai Jabat pun tidak mengerti kenapa bisa kenal. Ternyata mereka yang pernah ditolong oleh sang Kiai. Waktu akan dibunuh warga, karena berupa buaya yang didapat oleh warga kampung seorang pawang. Bila kalian penasaran dengan cerita ini, silakan tonton kembali episode sebelumnya dengan durasi full. Biar tidak gagal paham, selanjutnya, kini sang Kiai pun akhirnya dibantu oleh pimpinan tentara siluman itu. Karena ia merasa kehutangan budi oleh Kiai Jabat. Sebab tanpa Kiai Jabat, nyawa mereka akan melayang. Katanya, singkat cerita, kini Kiai Jabat dan Nyai Bidara pun berhasil keluarkan Farida dari istana siluman buaya. Akan tetapi hal tersebut ketahuan mak lampir lewat kaca lopian andalannya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Kiai Jabat dan si Bidara yang menculik Farida dari tanganku. Akan kubunuh penjaga semuanya. Kenapa mereka tidak melapor padaku? Mereka sudah lapor, hanya kita saja yang bertindak kurang cepat. Kau menyalahkan aku, Kakang? Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya ingin mengatakan, kenapa kita tidak segera mengejar mereka? Selagi mereka belum jauh, kita rebut kembali Farida. Apa sulitnya? Pada saat itu mak lampir pun marah besar. Amarahnya tidak terbendung. Bukan hanya itu, mak lampir pun mengancam akan membunuh semua penjaga istana tersebut. Namun Ki Bandang Laksa memberi solusi, agar Kiai Jabat lebih baik dikejar saja, untuk merebut kembali Farida dari tangannya. Kita bertemu lagi, Bidara. Dan kau, Jabat, kenapa belum mampus juga? Allah masih mempercayai aku untuk menghadapi manusia seperti kau, Lampir. Lancang omonganmu, Jabat. Mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih dulu mampus. Kau yang akan mati hari ini oleh tanganku, Lampir. Kau yang akan aku bunuh lebih dulu. Di tengah-tengah serunya pertarungan itu, tiba-tiba Farida dibawa kabur seseorang yang tidak dikenal. Namun dalam penglihatan mak lampir dan semua anggotanya, bahwa yang membawa Farida adalah salah seorang anggota mereka. Sehingga anggota mak lampir tidak mengejarnya. Lalu siapa yang membawa kabur Farida ya? Mari kita simak. Mana terbangnya tadi? Kita kehilangan jejak. Moksa dalam Pasu Benggala. Pasu Benggalaku tidak dapat menembus kabut gaib. Kita serbu saja kerajaan atas angin. Ini pasti perbuatan Bayau. Kita obrak-abrik bersama-sama. Tidak, aku tahu benar. Yang menculik Farida bukan si Bayau. Istana atas angin. Aku tahu siapa kau. Kau pasti anak buah Wak Bayau. Kau kenal ibuku? Siapa ibumu? Bayau. Oh, kau saudaraku. Kau pasti Rindi Antika. Betul. Dari mana kau tahu namaku? Ibumu. Beliau banyak cerita tentang putri yang sangat disayanginya. Beliau menyebut namamu Rindi Antika. Tapi beliau lebih senang memanggilmu si Centil Mungil. Ibu senang memanggil orang-orang yang disayanginya dengan panggilan-panggilan lucu. Kepada ayah,
Ibu memanggilnya dengan panggilan sepemalu tampan. Di mana ayahmu? Aku tidak pernah melihat ayahmu selama aku tinggal sekian lama bersama ibumu. Kau pernah tinggal di istana atas angin? Iya. Ayahku sudah almarhum. Kau tahu siapa yang membunuh ayahku? Tidak. Mak Lampir. Itu sebabnya ibumu sangat bermusuhan dengan Mak Lampir. Ibuku tidak akan tenang hidupnya jika belum membunuh Mak Lampir. Ternyata Farida dibawa ke istana atas angin oleh Datuk Larantapa. Namun kini Mak Lampir rupanya masih penasaran. Dan hingga saat ini Mak Lampir masih berusaha mencari tahu keberadaan Farida. Tunjukkan gambar Farida. Muncullah Farida. Muncullah berkat kala puja sakti. Sakti. Oh. Perbuatan siapa lagi ini? Rupanya Farida dikelilingi orang-orang sakti. Aku harus tahu di mana Farida sekarang berada. Harus. Mengapa tidak kita sebar telik sandi? Percayalah Lampir, di antara ribuan telik sandi, salah satunya pasti dapat melacak kemana Farida berada. Betul, Guru. Jika Guru berkenan, kami akan kerahkan wajah balak siluman buaya untuk mencari di mana Farida berada. Akan kami sebar ke seluruh negeri siluman maupun negeri manusia. Baik, lakukan sekarang juga. Cari Farida. Katakan pada Wadia Balat, jangan sampai pulang tanpa hasil. Mereka akan aku bunuh dengan tanganku sendiri. Baik, Guru. Perintah Guru segera kami laksanakan. Saking pusingnya Mak Lampir tidak mengetahui keberadaan Farida, kini anak buahnya akan menyebar telik sandi di seluruh penjuru Nusantara. Sedangkan Farida kali ini sedang bersama Rindi Antika di istana atas angin. Hanya saja, Mak Lampir tidak bisa melihatnya, karena sudah dipagar dengan ilmu abrah-gadabra. Namun kini Mak Lampir masih bersikukuh berusaha cari tahu lewat baskom andalannya. Perlihatkan Farida. Celaka, penyakitmu kambuh lagi. Pasti akibat pertempuran tempo hari itu. Iya, waktu bertempur melawan Kiai Jabat dan Nyai Bidara, Guru terlalu memaksakan diri. Padahal baru sembuh. Kesehatan Guru belum pulih dengan sempurna. Lebih baik Guru istirahat. Rasanya lebih sakit daripada yang kemarin. Sakitmu tidak main-main, Lampir. Sudah sampai pada puncaknya. Kalau tidak segera diatasi, kau akan mati. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan, harus melakukan upacara persembahan korban. Harus ada tumbal. Mak Lampir yang memaksakan kehendak pun kini hampir isdet alias mati konyol. Selanjutnya, untuk penyembuhan Mak Lampir harus mengadakan tumbal sesaji di Gua Iblis. Dan kini anak buah Mak Lampir lainnya yang telah disebarkan ke seluruh pelosok penjuru Nusantara pun satu demi satu mulai mencari korban yang bernama Farida. Karena harapan Mak Lampir siapa tahu, Farida yang didapat, Farida yang dimaksud Mak Lampir. Adapun Farida yang bukan dimaksud akan dibunuhnya. Menurutnya, agar tidak membuat pusing kepala Mak Lampir. Terlalu banyak nama Farida, katanya. Mau kemana, Kang? Kali rambut. Boleh saya tanya? Boleh, silahkan tanya apa? Saya sedang mencari saudara sepupu. Saya sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Barangkali Bapak kenal. Saudaranya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, namanya Farida. Farida? Baru dengar nama itu. Ada juga janda beranak satu. Apa mungkin dia? Bukan, Farida masih gadis, Pak. Seorang penumpang gerobak pun minta diantar ke sebuah desa untuk mencari seorang gadis desa yang cantik. Akan tetapi, setelah melewati sebuah sungai yang airnya keruh, mereka minta turun. Sedangkan desa yang dituju masih jauh. Sampai di sini saja, Pak. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Bunuh diri? Masya Allah. Siluman buaya!
Kita menuju Sembara dan Basir, yang kebetulan sedang berada di sebuah desa. Mereka sedang mencari informasi selanjutnya tentang Farida calon istri Sembara yang hilang beberapa waktu lalu. Namun pada saat itu banyak warga berbondong-bondong yang dari sungai ataupun yang berangkat ke sungai. Lalu kemudian, Basir pun bertanya ada apa kepada salah satu warga desa itu. Pak. Maaf, Pak. Maya dari mana? Sungai. Sungai? Iya. Oh, pantas saja basah kuyup. Kenapa? Mati tenggelam? Diseret buaya. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana pendapatmu, Bara? Pendapat apa? Pendapat apa? Itu loh, orang yang sama mati di sungai. Tadi pagi kita ketemu dengan gadis yang mati di sungai. Sekarang ketemu lagi. Bagaimana? Habis bagaimana? Memang ajalnya sampai di situ? Disuruh dihidupkan lagi? Semele kete. Bukan begitu, Sembara. Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Apanya yang aneh? Mati di sungai karena tenggelam atau disambar buaya, itu kan biasa. Justru itu, Sembara. Kita cari sendiri letak keanehannya. Kenapa dalam satu hari yang bersamaan ada 2 korban yang mati di sungai? Bagaimana? Sudahlah, Mbok. Yang sudah mati jangan ditangisi. Ikhlas. Farida. Dek, tunggu, Dek. Ada apa, Kisanak? Maaf, Dek. Ibumu menangis dan menyebut-nyebut nama Farida. Yang dimaksud Farida itu siapa? Kisanak tadi berpapasan dengan rombongan yang membawa jenazah? Iya. Katanya jenazah seorang gadis. Gadis yang ditemukan mati di sungai itu bernama Farida, adik Simbo. Dia bibi saya. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Mbak Yu. Maaf mengganggu. Iya. Tidak sampai di sana. Di sebuah warung makan di desa itu pun sedang dihebohkan dengan kematian gadis yang bernama Farida. Pada saat itulah, Sembara ingin mencari tahu sumber kematian warga desa tersebut. Ditemukan lagi gadis yang mati bernama Farida. Di kampungku, Kang, anak Wasikun. Dia bernama Farida juga. Menurut Dukun Kasdun, Nyai Ratu Roro Kidul sedang mengerahkan tentara siluman buaya untuk mencari gadis-gadis yang bernama Farida. Jangan mengikuti awas setan, Sir. Lapar. Suaplah secukupnya. Dan kunyalah yang baik. Aku bilang lapar. Aku yakin ada hubungannya antara gadis-gadis yang mati dengan Farida yang kita cari. Pasti, Sembara. Tidak mungkin gadis-gadis yang bernama Farida itu dan semuanya mati di sungai terjadi karena kebetulan. Pasti ada apa-apanya. Ya, kita harus menyelidikinya. Tapi kita mulai dari mana? Kali. Kita selidiki dulu sungai-sungai di sini. Terlalu lama, Sir. Habis bagaimana? Aku ada akal. Bagaimana? Ikuti aku. Dihitung, Pak. Sekepeng ke sana. Saya sepertinya baru melihat ke sana. Saya memang bukan orang sini, Pak. Oh, iya. Sudah lama datang ke sini? Baru tadi pagi. Oh, permisi, Pak. Iya. Mari. Ayo. Baru tadi pagi mereka datang. Tadi pagi pula di sini jatuh korban. Apa mungkin ada hubungannya antara 2 orang pengembara tadi dengan korban-korban itu? Ada atau tidak, kita sebaiknya curiga. Sekarang banyak kematian bersamaan masuknya orang asing. Sebab itu, sebaiknya 2 orang itu kita selidiki diam-diam. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.